Oke, minasan konbanwa. Selamat datang di sini di podcast ngomong-ngomongin tentang sesuatu yang lagi heboh, banyak yang ngomongin. Ya sebenarnya aku pengen pengen ini aja sih, mengungkapkan apa yang ada di isi kepalaku. Kalau gak Mungkin diungkapin tuh kayak mules tuh ya. iya kayak kayak mau ngomong sama sama mau ngomong sama siapa gitu. Banyak yang nggak paham. Kalau misalkan di sekitarku, di keluarga sendiri gitu, siapa yang paham tentang kayak gini? Dan yang bisa diajak ngomong. Terus mungkin ada beberapa teman yang lumayan dekat gitu, nggak ngerti juga tentang ini. Jadi mungkin aku cari seseorang yang mungkin bisa diajak ngobrol gitu, punya pendapatnya bukan pendapat yang judi itu haram. Itu terlalu terlalu simpel gitu. Maksudnya nggak terlalu simpel ya. Kayak tertebak gitu. Ya udah, pasti ya terlalu gampang gitu ya. Kurang Monoton greget, lah. monoton, monoton. Ya. Jadi mungkin di sini aku kalau bareng sama Sena bisa tidak memandang agama, ras, budaya. Bisa Jadi ya lebih udah bebas luas, aja. bisa lebih luas ya Nah, bahas aja. apa yang ada di pikiran udah keluarkan gitu, nggak usah takut apa-apa. Kalau semisal em, ada takut kan biasanya kayak terbatasi, ada perasaan kayak gak enak gitu. Nah, aku pengen ngobrol kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini tuh lagi heboh tentang sebuah apa namanya platform Hmm. trading. Tapi sebenarnya ini disebutnya binary option, ya itulah binary option, binary option. Ya antara kayak binomo, terus apa yang lainnya, Dan Olim Trade kawan-kawannya lah. dan kawan-kawannya. Yang aku pernah nyoba binomo soalnya. Ya, Tapi ada juga kan Olim Trade. betul, betul. Nah, itu akhir-akhir ini ada orang, ya banyak lah, nggak banyak sih. Yang paling heboh itu yang berjenggot itu, yang berjenggot. Bilang, aku rugi 200 juta kalau nggak salah sambil banting laptop dan lain-lain. 520, 500, ya, aku aja 520. hafal. Baru lihat tadi soalnya. Nah, terus dia itu mungkin ini kepancing gara-gara ada seorang artis yang mengungkapkan kalau dia itu adalah seorang afiliator dari platform binary option itu. Ada artis yang ngomong di sebuah podcast gitu. Kayaknya aku belum nunjukin linknya yang itu. Jadi dia bilang kalau dia itu selama ini dapat duitnya itu bukan dari tradingnya atau dari ya itulah main-main di gamenya itu. Ya. Dia bilangnya dapat duitnya itu lebih ke dapat komisi karena mempromosikan atau dapat afiliasi dari orang-orang yang daftar lewat link dia terus rugi gitu kan. Kalau rugi kan uangnya masuk ke bandarnya. Nah, bagi komisi dari uang itu sama afiliatornya gitu. Katanya sampai 70%. Nah, terus ngelihat itu dan mendengar itu, mungkin banyak yang sudah rugi rugi berapa banyak gitu, merasa, "Loh, uangku ternyata ke si afiliator," gitu. Terus merasa pengen balikin duitku gitu. Lucu banget lagi. Ya itu sampai habis puluhan juta, terus ratusan juta itu tadi. Terus ada juga tadi aku lihat ada yang sampai 2 M gitu. Banyak Oh. banget. Terus kemarin kemarin aku kan ya riset lah ya, cari-cari gitu. Dari 1 tahun lalu ada yang bikin video di YouTube udah rugi sampai mungkin karena ini pede banget. Oh aku bisa dapat uang dari ini binary option gitu. Mengundang teman-teman dan saudaranya gitu buat ini titip dana ke aku. Nanti aku lipat gandakan uangnya gitu. Hmm. Terus dia rugi, semua itu habis gitu uangnya. Terus ya itu nangis-nangis di videonya itu. Kayak gimana ya? Ya pokoknya minta maaf terus aku mau kerja untuk mengganti semuanya gitu. Aku tidak akan kabur ya gitu-gitu bagus sih. Itu sudah dari 1 tahun yang lalu dan gak heboh. Nah sekarang ada yang banting laptop itu baru heboh. Sampai diundang di mana-mana tuh di TV One, di YouTube-YouTube yang lain juga. Oh, itu sampai masuk TV ternyata. Iya di TV One. Wah. Makanya sampai seheboh itu. Ya mungkin karena kita nggak terlalu ngikutin gitu, jadi ya nggak terlalu tahu gitu ya. Aku nggak tahu nongol aja gitu terus aku cari lebih tahu loh ternyata menarik ini menarik. Jadi sebenarnya kan ini afiliator gitu, dia ngundang oh, untuk kayak ayo trading terus kalau loss, kalau kalah itu uangnya kan bakal masuk ke si yang ngajak itu juga karena Iya. afiliator, ada juga yang masuk ke ya bandarnya lah ya. Nah orang-orang protes sama itunya, masuk ke afiliator dan ditipu karena
merasa ditipu karena ini sebenarnya bukan trading, katanya ini judi. Yang salah siapa? Sampai bisa hutang-hutang gitu, sampai 2 M, sampai puluhan juta. Kok bisa sampai utang gitu. Aku juga pernah nyoba tapi agak sampai utang juga. Aku nyoba 140.000, kalah ya udah. Ya, ya. Menurutmu gimana tentang itu? Kita jelasinnya berarti dari afiliator dulu. Afiliator itu apa ya? Afiliator itu Oke. kalau misalkan di platform kayak Binomo, Kotex, Olimtrend itu tuh disebutnya leader sih, disebutnya leader dia. Jadi orang Oh, yang karena ngajak, ngajak-ngajak itu ya. ngundang dan ngajarin. Terus si Ngajarin juga. hmm, kebetulan saya juga terjun langsung sih kalau ini. Yang kayak ginian saya main juga gitu tuh. Walaupun nggak main gede, nggak main gede. Nah, udahlah nanti diceritain kalau yang mainnya. Terus tadi tuh ke si uang yang masuk ke afiliatornya ya. Uang yang masuk ke afiliator sama ke bandar. Yang namanya judi ya, yang nama judi. Ya udah pasti kayak gitu. 100% uang kita tuh bakal masuk ke mereka gitu tuh. Dan kita tuh udah pasti, bukan udah pasti sih, bakalan ada rugi dan bakalan ada untungnya gitu. Kenapa orang main dulu nih, kalau main tuh pasti dari kecil dulu nggak sih? Dari kau misalkan tadi Iya. 140.000, gak Iya, mungkin gak dong, mungkin langsung 40 juta gitu kan, nggak gak mungkin dong. mungkin dong, gak mungkin dong. Pasti Nggak kecil mungkin dulu banget. kan, nyobain dulu. Dan dia ketika Nah, nyobain, itu kan dalam waktu 1 menit, misalkan kita pasang 100.000, dalam waktu 1 menit dia tuh bisa menang dan bisa kalah. hmm. Disebut tradingnya dari mana? Iya, nah ini kalau dari definisi tradingnya gitu kan, biasanya disebut-sebutnya itu trading. Trading itu kan sebenarnya jual beli. Kalau jual beli itu dari aku kan mempelajari banyak hal, meskipun nggak masuk cuman belajar doang. Nggak ada duit. Jadi untuk trading itu kan beli di harga murah dan jual di harga mahal, atau ya beli 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 gimana ya? Beli terus jual lagi di harga yang lebih tinggi gitu intinya. Cari untung dari selisihnya itu, marginnya itu. Kan Iya, intinya kayak gitu. Kalau kayak di kripto, saham kan kayak gitu semua. ya, Tapi kalau kayak binary option ini kan sebenarnya tebak-tebakan. Ini naik apa turun ya? betul. Ini naik apa turun ya? Tebak-tebakan. Terus masalahnya bukan cuma di situ. Kalau misalkan di trading yang kayak kripto gitu, kan misalkan beli 100.000 gitu. Terus harganya turun, grafiknya itu turun. Kalau semisal dijual, ya mungkin bakal rugi. Itu pun ruginya mungkin misalkan turun 40%, bakal tinggal 60.000 doang. Tapi kalau misalkan naik, jadi naik 40%, mungkin jadi 140.000 gitu. Tapi nggak mungkin sebanyak itu juga sih. Jadi eh, untung buat rugi enggaknya gitu tergantung kuat untuk nahan apa enggak. Kalau kuat nahan ya nggak bakal rugi. Selama selama nggak ditarik ya. Tapi kalau misalkan ya itu nggak nahan, ditarik, ya udah berkurang dari selisihnya. Tapi kalau kayak binomo ini, naik apa turun ya? Oh turun ah, oh ternyata naik, 100% hilang, itu kan. Terus kalau misalkan betul, 80% dapat, misalkan dari 100.000 langsung jadi 180.000. Padahal kalau kayak kripto itu pun, kalau yang udah gede-gedenya kayak Bitcoin gitu, paling naiknya ya 1%. Kalau cuman berapa detik, berapa menit gitu, Iya. atau berapa persen gitu. Tapi kalau yang koin yang kecil-kecil mungkin bisa banyak ya, tapi ya itu bakal lebih gampang turunnya. Kemarin aku nyoba yang kecil-kecil gitu malah turun, ya malah rugi. Tapi nggak aku ambil sih. Siapa tahu nanti naik. Siapa Ya, tahu. betul. Tapi kalau di binomo gitu kan nggak mungkin naik, udah hilang ya udah hilang 100%. Betul. Bisa dibilang judi. Bukan bisa dibilang judi, ya emang itu Ya judi emang gitu judi. tuh. Iya. Gak usah dibilang itu trading. Kenapa? Kalau yang namanya trading, namanya jual beli, kita tuh punya barang ya gitu tuh. Kayak kripto, kita beli 100.000. Kita kan punya koin koin kriptonya tuh 0,0 berapa gitu. Ada Hmm, koinnya. Dan kita nggak bakalan rugi 100%. Tapi yang namanya selama nggak judi, diambil. iya yang namanya judi kita bet, ya kita kalah ya udah habis. Ya kan Kebanyakan mbak tuh doang. kebanyakan tuh mikirnya itu trading dan
Ya emang karena ngelihat grafik sih, grafik trading kan kayak gitu, grafik saham kayak gitu. Jadi mereka membicarakan itu seolah-olah trading, padahal itu judi. Nah, yang salahnya orang-orang masuk ke sini tanpa mau mengakui kalau itu judi. Hmm, Enggak. iya Tanpa iya. mau mengakui kalau itu tuh judi, dan mereka tuh terlalu yakin kalau mereka bisa dapat gitu. Saya ikut terjun di situ, rugi pernah, untung juga sering gitu tuh. Tapi Oh emang sering, lumayan lah. emang mainnya nggak banyak gitu tuh, paling 200.000 dua kali lipat langsung tarik gitu tuh. Pas 200.000 ngisi lagi habis, isi lagi, naik lagi, tarik lagi gitu tuh. Jadi udah kelihatan di situ tuh, oh ini emang judi gitu. Terus, kenapa kalian berani main gede di judi gitu? Sampai sampai banyak kan katanya yang jual tanah, jual Iya harta, jual tanah. pokoknya. Aduh, Kenapa kok sampai gitu? kalau main udah gede nih ratusan juta, kenapa nggak main saham aja? Iya, ya mungkin kalau kalau di binomo dan lain-lain itu kan Instan, 1 M nih, jadi 1,8. instan, Heeh. instan. Kalau saham kan mungkin 10 tahun lagi baru, Hmm, belum tentu segitu juga sih, tapi ya bisa jadi gitu, iya. samaan. Disebut-sebut sebagai scam atau penipuan kan? Kalau menurutku enggak loh itu. Ya menurutku juga enggak sih, kok bisa nipu gitu. Paling Logika. nipunya di bagian ini, bilangnya trading, Nah, itu tapi doang. sebenarnya judi. Tapi kalau misalkan dicari-cari lebih lanjut gitu, coba pas lihat, oh ini trading, oh bisa dapat uang cepat gitu. Cari dulu bedanya investasi, trading, sama binary option. Cari tahu dulu ini kayak gimana kayak gimana. Dulu aku beberapa tahun yang lalu pas aku baru lulus kuliah itu aku mengira adanya cuma investasi sama trading. Trading itu yang tebak-tebakan itu, investasi ya kayak reksadana sama saham itu. Meskipun saham juga bisa trading ya. Iya, Nah, aku taunya dulu itu doang, tapi untungnya aku gak punya uang, jadi nggak terlalu tergoda. Ya sebenarnya tergoda sih, tapi ya nggak masuk lah. dari aku main game kayak poker gitu bisa 100% loss gitu, ya judi itu. Iya, Mungkin kurang main poker, poker game, governor poker apalah itu namanya. iya. Terus ini, katanya kalau misalkan beda sepersekian detik bisa misalkan tadinya lagi naik, turun dulu gitu. Oh iya, Nah, ini kan kalau logika judi sebenarnya ya. Ketika kau iya, pasang 300.000 naik, dan saya pasang turun 200.000, otomatis si bandar bakal narik yang ke atas kan? Yang ke bawah dong. Soalnya kan masih, kalau misalkan ngasih ke saya 200.000 pun masih ada untung dari kau. Gitu. Sekarang hmm, kan misalkan kau pasang 300.000, 300.000, saya pasang 200.000. Nah, dari yang saya ini 200.000 itu jadi 300.000 kan misalkan ya. Jadi tiga hmm, ratus ribu. Mereka kan aslinya dapat 500.000. Kalau mereka ngambil yang punya kau, habis keuntungan mereka. Makanya yang tadinya harusnya naik, dia rubah jadi turun. Supaya mereka nggak rugi. Ya siapa sih yang mau rugi? ya kan bikin platform itu kan buat cari duit kan Iya kan? tujuannya. Walaupun ke halal, Heeh. ke Kalau halal. masalah halal enggaknya agak ini ya, terlalu banyak yang tidak halal yang dihalalkan sebenarnya. Bukan cuma itu. Yang penting duit lah. Kalau lihat halal enggaknya. Kalau kalau disebut scam enggaknya tuh gini. Kalau kamu mau nyebut itu scam dan mau mempolisikan itu, inilah, fair-fairan aja. Hmm. Ketika kamu menang, kamu tarik duitnya masuk ke bank kau. Iya, kalau misalkan scam kan store terus udah hilang gitu, itu baru scam. Ya. Tapi kalau kamu posisinya kalah, ya udah kalah itu. Kalah judi Heeh. namanya. Ya itu resikonya. Kalau misalkan kita Kalau udah dapat 100 juta ditarik, tapi nggak masuk rekening kita, nah itu scam nah namanya. itu scam, itu baru nipu. Boleh tuh laporkan. Ya sekarang juga Iya, boleh sih. Karena di Indonesia kan judi itu haram. Judi itu ya itulah di dilarang, undang-undangnya ada, dilarang. dilarang. Cuman nggak Terus bakalan kalau bisa itu. heeh, kalau ini nih kan ini bisa untung banget, bisa rugi banget. Ya ruginya sampai habis sih. Hmm. Mentok itu udah mentok ruginya sampai habis. Kalau untungnya kan bisa sampai
tak terbatas. Terus yang ruginya itu pun habis sebenarnya juga ada batas bawahnya lagi sih kalau pinjam. Titip dana, pinjam nih. Pinjam, Nah, nanti kulipat gandakan. nah itu. Kenapa sampai kayak gitu? Mungkin karena nafsu, serakah, karena sebelumnya itu udah untung. Nah, pas untung pertama itu, kan dia diam-diam ya. Mereka diam-diam pasti, pas untung. Pas awal-awal tuh. Baru pas sudah, ayo pinjam dana. Terus dimainkan, rugi. Baru Berisik. penipuan, baru gitu. Kebanyakan Kalau gitu. untung diam-diam. Kebanyakan gitu. Kalau yang saya alami sampai sekarang ya, ngelihat ada orang tuh, jadi ketika dia main awal, menang nih, menang. Tarik, main lagi, menang lagi, ditarik lagi. Akhirnya langsung berani gede. Tadinya 200.000, akhirnya ngisi 5 juta misalkan. Nah, di 5 juta ini loh, yang tadinya dia biasanya bet-nya, maksudnya pasang yang misalkan 20 ribuan, karena dia ngisinya 5 juta, jadi dia berani masangnya 500.000 sekali pasang. Hmm. Dan sekalinya loss, dia bakal pasangnya lebih banyak lagi kan. Klik, 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 biar cepat balik modal. Oh Yang iya, ternyata kompensasi, kompensasi. kompensasi, yang ternyata itu malah sampai habis. Di situ masih penasaran lagi, jual motor misalkan, yang penting balik Hmm. modal, sila Oh iya, ada dendam ya. 10 juta. Itu sebenarnya, di dendamnya itu loh. Karena kita kalau ojek kemarin kalah, kita hari ini harus menang. Nah, di situ tuh penyakitnya sebenarnya. Iya, iya, iya. Emang penyakit judi itu udah. Iya sih. Kayak aku pakai akun demo gitu sering nyoba-nyoba juga gitu. Menang terus biasanya. Enggak juga sih. Enggak. Ya itu dari bagian kalau oh ini kalah gitu. Harus bisa berlipat ganda. Jadi ditambahin lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak gitu. Itu yang Iya. katanya pakai teknik kompensasi. Nah, kompensasi itu kan ada di ya kayak poker dan judi-judi lainnya di game-game judi gitu. Ada semua kayak mau apa ya? Sebutannya aku lupa semua. Kalau semisal mau kan ada bet gitu-gitu kan. Nah, biar biar kalau semisal kartunya bagus gitu. Kan bisa kayak naikin taruhannya, tapi kan harus lebih gede gitu. Ya. Kalau yakin kartunya bagus, ternyata lawannya lebih bagus. Ya, udah hilang semua itu. Nggak ada berapa persen sama sekali, langsung hilang semua. Intinya sih supaya itu tuh kompensasi itu supaya dari keuntungan selanjutnya kita menutupi kerugian sebelumnya kan. Ya kan Hmm, gitu. Cuman ya yang namanya judi ya gimana mereka ya. ya itu tadi. Banyak yang tidak mengakui kalau itu judi. Iya. Aku aja kalau main yang kayak gitu sekali dua kali misalkan udah aneh, udah aneh. Sliding lagi. Itu udah dulu tau. Berarti di jam itu si brokernya atau si bandarnya itu lagi nyari duit gitu. Kita tuh udah dulu harusnya kalau kalah Hmm. udah dulu. Nanti lagi main di jam berapa misalkan. Jadi si bandar tuh emang ada yang bandarnya pas lagi si candlenya nggak terlalu diatur, ada yang diatur banget. Lagi naik tiba-tiba turun dulu 1 detik naik lagi kayak gitu. Itu tuh Iya, ada ya. dan bandar pasti melakukan itu. Kenapa? Ya mereka Cari mau duit. mau bayar yang menangnya pakai duit apa kalau nggak ada yang masuk ke dia coba. Udah Hmm. main logika aja lah. Kalian bisa untung cepet ya kalian bisa rugi cepet juga. Kalau pengen cepet kaya ya kerja. Iya, Iyalah, bikin usaha itu kayak cepet kaya. Gue aja kalau mainannya kayak gitu ya, kalau mainannya kayak gitu tuh, misalnya dapat duit bulan ini, ya sisa duit yang mau gue pakai buat emang buat foya-foya gitu. Misalkan gue buat jajan di 200.000 hari ini misalkan, ya udah kita masukin situ karena kita nggak jajan. Jadi bukan 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 duit-duit yang buat kepentingan tuh. duit buat mau nikah Iya, atau rumah dijual. Ya bukan duit kayak gitu. Ya kayak, oh ini ada duit nih. Coba, kalau kalah ya udah gitu. iya. Jadi ketika kalah tuh kita nggak penasaran gitu. Dan nggak ada gimana ya? Penasaran sih tetap. Penasaran tapi nggak ada istilah Budgetnya gimana ya? nggak ada, budgetnya nggak ada. Iya, nggak ada terus.
pengen gimana, kalau misalkan duitnya dipinjam kan ada emosi harus kembaliin nggak sih? Hmm, Kalau misalkan emang duitnya buat kebutuhan kita sehari-hari, otomatis emosi buat kembaliinnya tuh ada. Dan mau nggak mau buat iya, kembaliin itu sampai pinjam lah, sampai apa lah. Padahal itu awal mula keterpurukan. iya. Em, nah itu kalau misalkan pas untung kan nggak ada yang tuh yang keluar yang ya mungkin ada ya yang untung terus di share-share, dibuat story gitu-gitu. Soalnya katanya yang afiliator itu awalnya juga untung-untung terus jadinya di share-share, bikin story, terus baru dapat email dari platformnya diajak, "Oh, ini jadi afiliator, untungnya lumayan gede." Ya udah. Kalau misalkan aku ditawarin juga aku pasti mau Enggak, duit. kan duit gitu. Terus ya udah. Terus masalahnya yang korban-korbannya ini yang katanya merasa jadi korban itu katanya ya si afiliator itu tetap salah lah, dia itu flexing, flexing, aku gak suka kata-kata flexing, pamer-pamer, pamer-pamer kekayaan, beli mobil, beli rumah, beli HP yang baru keluar, terus ya kita yang nonton ya pasti tergoda lah, jadinya tergoda untuk ikut lah, jadi kita otomatis terjun lah. Yang salah siapa sebenarnya? Yang salah yang pamer apa yang salah yang nggak bisa kontrol diri, yang pengen kayak cepet? Itu yang salahnya yang tergoda, guys. Ini Itu mirip harusnya kan gitu. mirip sama cewek yang diperkosa, yang disalahin ceweknya. Mirip ini. Iya, itu kan yang nggak bisa kontrol nafsu itu. Emang, Tapi diangkat di mana-mana seolah-olah, oh iya aku korbannya, aduh aku uang keluarga, bla bla bla. Ya kenapa pakai uang keluarga gitu? nah, kenapa pinjam? Kenapa jual mobil? Kenapa jual motor? Kenapa sampai kayak gitu? Gue bacain komentarnya Kenapa? itu. Aku bacain komentarnya kayak why? Tolong. Ya katanya kita dibodoh-bodohi. Emang Ya makanya bodoh. jangan bodoh. Kalau gak mau dibodoh-bodohi jangan bodoh gitu. Ini jadinya kita menertawakan korban. Tapi iya emang gimana ya? Masalahnya dibawa ke jalur hukum pun mungkin hakimnya bakal ngebodohin ini bodoh gitu. Iya, ya ini judi nih. Kenapa kamu ikut? Paksaan ada Sudah tahu enggak? ini? Hah? Paksaan enggak ada. Iya, nggak. Ini kamu harus apa? Gak ada kewajibannya sama sekali. Emang deposit ya deposit sendiri, transfer transfer sendiri. Paksaan gak ada sama sekali. Ya, hampir sama kayak MLM pada umumnya gitu. Ada misalkan MLM masih mending lah. MLM itu masih ada kontrak kayak tanda tangan kayak gitu tuh. Heeh. Enggak ada loh. Ini nggak ada. Kalau sudah deposit itu ya udah, ini uang mereka. Kalau misalkan dapat ya untung, Kalau ya udah. kalau rugi ya udah habis, habis. Terus Kalau mereka pengen nyalahin afiliator gitu. mungkin karena ya afiliator kaya raya mudah-mudahan mereka tuh berharap uang yang mereka pakai buat judi itu dibalikin. Itu mereka tuh Ya tidak berharap. mungkin dong. Cuman kan gini, kalau emang kalau misalkan ini kan nggak boleh Cik, kita suaramu kecil. kita Nah, kalau yang judi kan emang dilarang ya di Indonesia. nah. Nah, afiliator mungkin bisa ditangkap sama brokernya juga bisa ditangkap di penjara. Tapi si uang nggak bakal bisa dibalikin. Kalau kalau yang korupsi gitu uangnya dibalikin nggak sih? Kalau yang korupsi itu uangnya disita buat negara. Oh, Tapi kalau yang judi, ya uangnya mereka iya. nggak bakal Terus bisa yang dibalikin. Kalau menurut saya ya, kalau kalau misalkan itu kan afiliatornya kayak anggaplah agen-agen agen itunya lah, agen platformnya gitu. Kan mengajak orang. Kalau peserta yang judinya itu ditangkap gak sih? nah itu Kan judinya aja gak boleh. Kalau yang berjudi bukan bukan platformnya ya. Agennya ya udahlah. Kan itu dari sebuah itunya. Kalau yang main judinya itu
perlu ditangkap apa enggak sebenarnya? ditangkap juga. Kalau misalkan afiliatornya ditangkap, berarti mereka semua bakalan ditangkap, bakalan kena sanksi semua, bakalan kena denda semua. Iya kan nggak boleh judi. Jadi Ya, mau yang bermain, mau yang bikin nggak boleh semua harusnya. gitu. Narkoba aja yang jual sama yang make ditangkap. Walaupun yang jualnya nggak pakai, Yang jual kenapa? Iya, yang walaupun jual yang meskipun nggak make. pakai nggak, iya, yang jual nggak pakai itu tetap ditangkap. Mereka pengedar. Mm-mm. Nah, itu makanya udah susah susah susah. Salah sendiri sampai ratusan juta. Iya, ya salah sendiri rakus gitu. Kayak usaha gitu. Ya, karena mungkin Terus malas kerja sih apa? sebenarnya. Iya sih, aku juga pengen sebenarnya. Tapi aku bisa nahan kayaknya. Hmm. Ya uang Cuman ada 100.000 berapa ratus ribu gitu. Aku bisa nahan. kalau misalkan mereka mainnya pelan-pelan ya, kalau pelan-pelan misalkan dari 1 juta untung 50.000 udah gitu. Kalau kayak gitu bisa loh sebenarnya. Iya, Bisa. tapi Kalau nggak biasanya langsung kan 50.000 nih. Ini bisa lagi nih ke 200.000 ya nih. udah 200.000. Kok gue jago ya? Lanjut lah. Iya, terus sudah sering menangnya, pede. Tapi Tapi hilang. dananya cuma ada segini. Pinjemin dong. Nanti aku jadiin gini. Kalau aku pasti mikirnya gitu sih. Kalau semisal aku kebetulan waktu itu menang, tapi Semua entah orang kenapa aku kayaknya. nggak terlalu. Hmm. Semua orang kayaknya gitu deh. Ya tinggal ininya aja. Kan kalau kalah 100% hilang. Hmm. Nah di bagian itu bisa kompromi apa enggak? Kalau aku nggak bisa 100% hilang. Mendingan saham aja meskipun turunnya lumayan banyak, tapi ya udah diamin dulu, nunggu naik. Kayak pas kemarin COVID kan beli tuh, Iya, terus pas udah agak naik, nah jual lagi. Nah lumayan, iya meskipun kayak nggak gitu. banyak ya, Saham berapa saham persen. lama sih kalau misalkan mau main saham. Kripto yang cepet tuh. Tapi kripto juga kencang sih. Sakit tuh ngelihatnya. Kayak sekarang nih, Iya, ya itu kripto kan kalau merah. merah semua. Aku masuk juga kripto, ya dikit. Tapi ya itu nggak bisa ditarik masih, masih rugi. Tapi kalau misalkan nanti di masa depan metaverse sudah jadi gitu, kalau misal ini jadinya invest bukan trading. Kalau metaverse sudah jadi, ya harusnya nggak harusnya sih, kemungkinan Hmm. kan katanya metaverse itu pakai sejenis kripto dan blockchain gitu. Jadi Iya. harusnya pakai yang apa namanya transaksinya itu bisa kelihatan semuanya transparan semua. Jadinya ya yang bisa itu cuman kripto, koin, cryptocurrency yaitu. Jadi mungkin nanti kripto bisa jadi lebih naik lagi. Nah tapi kan masih lama, nggak tahu kapan itu. Jadinya invest bukan trading. Kalau trading kan sekarang beli, nanti jam segini bakal naik. Pas Iya, naik jual, tapi kalau nggak naik ya udah simpen dulu. Tetap nggak rugi, tetap nggak ada yang hilang. nggak bakal ya rugi pun nggak bakal 100%. Nah, itu namanya trading. Dan kalau trading itu Iya, kita punya barangnya udah gitu aja. iya meskipun nggak ada wujudnya ya, tapi punya punya ada beberapa koin lah. Nah, sekarang tuh kripto hancur tuh gara-gara orang Indonesia main OpenSea nggak sih? Bisa jadi karena itu ya. Iya loh. Gara-gara nih yang pertama sih yang Gozali kan gara-gara Gozali. Pas Gozali itu masih normal loh. Kesini ayam geprek dijual di OpenSea, KTP. Wah, sampah semua isinya. Panci gitu-gitu ada semua. Langsung turun loh itu Ethereum-nya. Iya. Yeah. Aku malah beli mikirnya, oh ini di masa depan bakal kepake nih. Tapi kayaknya orang Indonesia emang banyak masukin sampah di situ, jadinya ya bisa jadi turun, nggak tahu. Jaringan Ethereum tuh Tapi yang bakalan naik menurutku kalau kripto ya. Soalnya metaverse rata-rata pakai Ethereum, nggak pakai Bitcoin. hmm, iya, iya. Bitcoin yang termahalnya, tapi yang gue lihat ya Ethereum itu yang dipakai. Ya Ya kan? di OpenSea itu kan pakainya Ethereum. Tapi kan bisa di ini juga di apa namanya? Dipindah gitu. Mau dipindah ya jual beli, kayak jual beli rupiah ke yen, rupiah ke Ya, dolar, kan sama aja kayak exchange, gitu. exchange. Hmm, exchange, tukar. Sebenarnya sama. Kalau Jadi ya misalkan tunggu ke depannya. kalau misalkan modal gede ya pengen main yang agak nekat ya main kripto. Kalau pengen yang nyantai buat dana pensiun ya saham. Tuh, jangan Hmm, jangan main
binary option tuh game, udah game itu jangan jangan Iya, game dijadiin buat lebih lebih enaknya penghasilan tuh. disebutnya game. Game loh itu. Ya ibaratnya kita pengen beli, misalkan main ML pengen beli skin yang mahal, udah itu ibaratnya. Soalnya itu Hmm. game. Jangan berharap jadi kaya dari situ. Meskipun mungkin ada yang kayak dari situ. Biasanya kalau misalkan kita ngomong ini binary option itu game, jangan berharap ada yang kayak dari situ. Terus orang langsung bilang yang komen biasanya. Tapi itu ada tuh yang kayak dari situ. Kalau langsung bandingin ke situ, Anda sendiri kaya nggak gitu? Pas nyoba. Ya kan yang Langsung kaya bandingin ke tuh orang yang jauh gitu biasanya. 1 dari 1.000 orang mungkin. Ya kan? Heeh. Dia kaya, 1.000 Iya, orang miskin. itu pun afiliatornya. Kan? Ya. Kamu mau Aku main mikir game kayak gitu itu. soalnya kemarin ada yang tanya, gimana? Bukan tanya ya. Ya komen di YouTube-nya orang gitu. Hmm. Terus aku lumayan tahu gitu jawabannya. Jadi aku jawab gitu. Dia tanya, Kak, gimana caranya biar bisa ngomong lancar kayak gitu? Ngomongnya cepat dan lancar gitu. Aku komen. Kan aku sering bikin konten juga. Hmm. Dan aku merasa aku sendiri lancar dan cepat di kontennya. Aku jawab gitu di komennya tuh. Nge-reply komen. Aku jawab kayak, ya ngomongnya itu pas direkam satu kalimat. Terus nanti pas edit di-cut gitu. Oh, jadi diedit ya katanya. Terus aku jawab lagi, iya jadi emang perlu latihan buat bisa lancar gitu. Terus ya bisa kebantu banget karena dia edit. Terus dia jawab lagi, tapi itu sih Najwa Shihab sama si pokoknya orang yang di TV-TV gitu lah. Ya udah di Najwanya aja. Tapi itu si Najwa emang diedit gitu. Langsung langsung bandinginnya ke yang jauh banget gitu. Padahal yang di komen YouTube-nya YouTube YouTube biasa gitu. Langsung bandinginnya ke yang jauh banget. Ya Sih. beneran kayak gitu tadi. Tapi itu ada tuh yang kayak dari Bitcoin, ya Bitcoin Binomo gitu. Jauh banget. Ya, ya itulah. Orang Indonesia kan kaum mending. Heeh. Jadi ini sebenarnya yang salah itu afiliatornya atau yang promoin atau yang sebenarnya promonya halus ya lumayan halus. Tapi yang salah itu afiliator atau salah kitanya yang sampai rugi puluhan juta gitu. Menurutmu? Yang salahnya tuh yang rugi yang nggak mau terima. Iya sih. Kalau yang nerima ya udah gitu ya. Ya, kalau yang udah nerima mah oh, ya udah judi, oh, kalah judi udah. Tapi kalau yang nggak Iya. nerima kan koar-koar jelek-jelekin platformnya. Nggak usah dijelek-jelekin juga, orang lain udah tahu, orang lain nggak main loh. Yang main dia doang gitu tuh. Iya sih. Saya yakin dari 1.000 orang nih, kelompok misalkan teman kita 1.000 orang itu yang main itu cuma 10 orang kali. Hmm. Ya Sok masih minoritas lah. lihat sekeliling di desa aja nggak ada yang main kok, karena resikonya Aku juga nggak tahu. gede. Karena Ya itu resikonya langsung hilang. gede. Iya, resikonya gede dan kalau dapat kan cuma 80%, 70%. Kan nggak Mm-mm. sebanding. Ya iya sih nggak sebanding. Tapi mungkin mikirnya 100 juta nanti jadi 180. Orang mikir, Lumayan gitu. iya, orang mikirnya Mikirnya ke atasnya positif, doang. positifnya doang. Positifnya doang. Pas rugi nggak mau nerima. Pas Ibarat rugi ada kompensasi. ibarat naik motor gitu tuh. Pengen naik motornya aja tapi nggak mau tabrakan. Padahal kan Iya, ada risiko tabrakan ya. iya. Yang tabrakan juga bisa mati gitu. Banyak tiap harinya. Ya, yang salah tuh yang diundang-undang ke TV-TV salah itu. Ngapain mereka main? Mm-mm. Karena aku juga main sih Iya, aku juga main sih. kadang-kadang. Tapi maksudnya nggak nyala-nyalin orang gitu. Ya udah kalau kalau rugi ya kesalahanku sendiri. Ya, Antara kenapa kok nggak sabaran, kenapa kok nafsu. Well, at- sempat untung dulu kan awal-awalnya biasanya. iya, biasanya untung dulu. Atau mungkin kurang belajar ya. Mm-mm. Mungkin emang beneran bisa diprediksi atau pakai apa itu namanya? Ya kayak Bollinger Band dan lain-lain gitu. Mungkin bisa pakai itunya. Itu bisa loh sebenarnya diprediksi kalau kita mainnya lebih dari 5 menit. 10 menit, 15 menit, 30 menit, itu bisa. Soalnya nggak mungkin kan dia udah naik atas, tiba-tiba turun dulu 1 detik, nggak mungkin. Terlalu kelihatan.
Iya sih, mungkin. Ya, kelamaan. 1 menit aja gitu. Biasanya. Iya. Gak Cuman orang sabar. orang tuh gak sabar dan gak mau baca. Gak mau latihan, belajar juga gitu. Iya. Jadi ketika Pengen langsung duit cepet. 1 menit juga bisa menang, udah mainnya 1 menit terus. Sedangkan 1 menit itu resiko gede. Aku kalau main 10 menit loh biasanya. 10 menit. Hmm, Lihat. Emang lihat dulu ke belakang, dilihat dulu gitu. iya sih. Kalau kalau jangka waktunya lama emang mau turun banget gitu, ya bisa aja sih. Bisa aja, Bisa cuman aja sebenarnya. cuman si broker Kemungkinannya juga lebih kecil. lebih hati-hati. Lebih hati-hati pasti. Hmm, Gak mungkin dong masih bisa sekarang juga. sekarang udah jauh gitu tuh, udah jauh. 1 detik tiba-tiba turun ke bawah, naik lagi. Brokernya terlalu kelihatan. Ya, ya sebenarnya bisa aja terjadi. Kayak di Bitcoin yang kemarin-kemarin kan juga langsung turun banget. Tapi dalam 1 minggu berapa kali saya gitu kalau yang kayak gitu. Jarang Iya. banget. Bisa aja tapi jarang. Dan si platform kayak Binomo tuh Binary Option itu kan dia sebenarnya si candlenya itu ngambil dari emang trend beneran. Emang yang Tapi beneran. agak-agak jelas sih. Jadi gini Em, loh, kalau yang beneran tuh kan biasanya di 5 menit ya. 5 menit naik misalkan. Nah, si hmm, si dia juga si Binomo tuh pasti bikin naik, tapi ada turunnya, naik turun gitu tuh. Tapi pasti hmm. naik posisinya. Makanya kalau kau main, Didetailkan lagi kan per detik. iya, kalau kau mainnya main lebih dari 5 menit, misalkan 10 sampai setengah jam misalkan, ya dia bakalan ngikutin itu kok. Gak mungkin dia gak mungkin dia kabur atau ngebedain yang umumnya, yang satu dunianya ya. Gak Ya, mungkin. itu kalau emang beneran ngambil dari yang asli ya. Tapi kan ini kan nama-namanya gitu kayak nama-nama yang asing banget kalau misalkan dilihat dari saham dan lain-lain. Kayak ALT Coin. Koin yang mana Nah, gitu kalau kan. kalau nah, market juga ada dua market. Jadi ada market yang namanya OTC kan, OTC Nggak tahu yang mana itu. kalau di Binomo tuh. Aku terlalu mendalami. Pokoknya di sampingnya tuh ada OTC. Nah, kalau OTC itu emang market yang dibuat sama platformnya. Oh, Jadi dia benar-benar view dari platformnya, bukan dari si candle ini, bukan dari candle dunia ya. OTC itu. Makanya kadang-kadang sih keuntungannya juga sampai 80% ke atas. Tapi kalau yang candle dunia itu 80% ke bawah biasanya. Kadang cuma 50%, 60%. hmm. Itu dari dalam platformnya kan. Tapi kalau Ya, kerugian atau enggaknya kan tetap tergantung tebak-tebakan kita sama nafsu kita aja. betul. Itu rugi Itu enggaknya. pasti. Kalau untung pasti diem-diem. Kalau nggak diem-diem juga sih, ya pamer, pamer lah. Kalau untung. Kalau rugi, nyala-nyalain orang, Iya, nyalahin yang ngasih tahu. Padahal mungkin yang ngasih tahu emang mempromosikan karena dibayar, atau ya emang kebetulan untung juga. Nah, soalnya yang ini kalau untung ya pamer-pamer juga. Ini juga pamer-pamer juga gitu. iya, Tapi mereka itu kalau kulihat-kulihat daripada nyalahin platformnya lebih ke nyalahin afiliatornya sih. iya sih. Ya, ya, yang aku bilang itu karena afiliator itu kelihatan orangnya dan dia Iya sih. pengen duitnya dibalikin gitu tuh. Mm-mm. Ya, Iya, pengen duitnya dibalikin sih. Itu. ya, Kalau dibalikin pastinya diem. Tapi kan tidak mungkin. Kalau misal uang sudah masuk di aku itu dibalikin enak aja. Ini ya aku kan? aku sudah usaha promosi, dihujat orang, dibilang haram-haram Udah, gitu, udah nanggung dosa. dan nanggung dosa, duit minta dibalikin enak aja. Itu kalau misal aku, kemungkinan orang juga. Ya kalau kalau aku pun kalau misalnya jadi afiliator ya udah punya duit triliunan gitu. Dipenjarakan misalkan tuduhannya judi bla bla bla, ya mending dipenjara dulu daripada ngebalikin duit gua. Iya sih. Kalau 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 worth it, tergantung worth it enggaknya. Kalau misal cuman 1 juta 2 juta Ya itu di mah penjara enggak ya dong. ya balikin aja lah, gak apa-apa lah. Tergantung worth it apa enggak. Yang dituduh kan kayak Indra Kents sama siapa Doni Salmanan kan. Itu duitnya kan Hmm. udah triliunan ya. Mereka lebih baik di penjara lah. Di penjara aja dulu, di penjara bisa biasanya nyewa hotel penjaranya. Iya. Tapi ya duitnya tetap gak bakal balik gitu.
Nggak bakalan. Sama aja mau protes-protes, mau demo, katanya mau demo. Buat apa? Demo ke DPR aja. Gitu-gitu doang jadi tontonan. Ya. Ngedemoin musuh negara aja koruptor nggak bisa. Ini cuma musuh personal, ini kebanyakan bisa lah. Nah, Musuh personal lah hitungannya, bukan musuh negara itu. iya. Ya intinya ini kalau menurutku yang salah Yang main. kitanya, yang Ya. main. Bukan salah yang promosi. Ya yang promosi mungkin dalam hal kayak moral ini bisa rugi 100%. Mungkin itu ada sisi salahnya. Tapi tetap kendalinya itu kan dia yang main. Mau masuk apa enggak? Tergoda apa enggak? Bisa nahan nafsunya apa enggak? Rakus apa enggak? Ngerti apa enggak apa yang mau dia Nah, ngerti apa mainkan. enggak? Heeh, enggak ngerti itu juga. Cari tahu dulu sebelum masuk. Bilang dibodoh-bodohin. Ya, jangan bodoh, pelajari. Ya kira-kira gitu ya. Usah panjang-panjang editnya nanti sulit. Mau diedit juga ternyata. Kayaknya. Ya oke gitu aja. Udah lumayan. Semoga aja kalau misal ada yang dengar bisa lumayan terbantu dan nggak kejebak ngabisin duit buat main game binomo. Yang katanya orang judi, tapi ya namanya juga kehidupan. Ya, kalau kalau mau ngabisin ya nggak apa-apa, asal jangan nyalahin orang aja. Iya sih, nggak apa-apa mau ngabisin, mau jual rumah atau apa, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Tapi ya jangan nyalahin orang aja, itu kendalimu sendiri. Kan ada pilihan tuh, aku mau jual rumah atau mau berhenti ya. Kan ada pilihan itu, nggak ada yang maksa, nggak ada yang nodong atau apa. Pilihan. Iya. Ya gitulah. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mau ngobrol karena ya Hmm. topiknya menarik sih ini, topik menarik dan memang orang-orang sedang banyak yang terjun ke situ. Mudah-mudahan mereka sadar kalau mereka sedang judi. Iya, banyak yang nggak sadar. Ya, aku nggak, bukan expertnya, tapi aku lumayan tahu. Ya, gregetan aja kalau aku tahu, tapi nggak aku kasih tahu gitu yang orang-orang yang nggak tahu. Jadi ya, ya udah semoga terbantu. Iya. Oke, udah tinggal nunggu nanti. Ya, emang gregetan sih.